Ini saya angkat dari yang tanya di IG dulu, di IG, di Instagram dulu. Karena cuma ada 3 orang yang nanya ini. Dari pom bensin swasta yang kemungkinan tidak dioplos. Pertamina, namamu sudah tercemar, harus segera diperbaiki ya. Lihat mas kontur mesin sebelum edukasi. Sukses selalu, salam kuku ireng. Kukumu dewi sini kan, kukuku gak ireng. Lah, kukuku gak ireng. Karena aku selalu pakai sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Handy. Yes, video kali ini akan bahas lagi Q&A. Biar nggak tambah banyak dari kalian yang penasaran dan terus bertanya-tanya, bertanya-tanya. Jadi mending saya jawab di season kali ini, yang tentunya saya akan jawab dengan sesuai kemampuan saya. Dan nggak pakai dilebih-lebihin, dikurang-kurangin, apalagi dikorupsi. Enggak. Jadi, saya akan jawab dengan bahasa sesederhana mungkin, supaya nggak cuma kalian yang paham, tapi orang-orang perindapan juga memahaminya, atau orang-orang awam. Oke, nomor 1. Ini saya angkat dari yang tanya di IG dulu, di IG, di Instagram dulu. Karena cuma ada 3 orang yang nanya ini, yang paling banyak di YouTube. Jadi, mereka sudah nyempat-nyempatin ke Instagram, jadi saya coba jawab dulu ya. Yang lain jangan iri. Ojo Melayu. Gantian terus itu. Ini yang pertama dari Ihsan. Jadi Ihsan kayak jenenge kontennya Upin Ipin ya. Nggak salah ya. Apa itu Upin Ipin ya? Tapi gambarnya SpongeBob nih kayaknya. Nah, ini pertanyaannya. Bang, nanya, saya baru 2 bulan lalu beli NMAX 2018. Saya cek olinya kok jadi hijau ya. Terus bau bensin. Hijau. Ingat sama superhero Hulk saya. Saya googling katanya full dilution. Itu sebenarnya itu bahaya nggak sih bang? Penyebabnya apa, terus atasi gimana? Penyebabnya apa, terus atasinya gimana? Terima kasih. Oke, saya akan jawab dengan sesederhana mungkin. Fuel dilution itu adalah artinya delusion apa ya? Dampak, bukan ilusi ya. Kalau ilusi kan seperti bayangan, tapi ini enggak. Ini artinya fuel dilution itu yaitu aditif yang terkandung pada bahan bakar itu masuk tercampur dengan oli lewat celah-celah ring piston, tapi itu dikit. Jadi yang masuk itu hanya aditifnya aja, sedangkan pada oli sebenarnya juga ada aditif, yaitu zat pembersih, tapi kan sebagian kecil. Jadi aditif ini sebenarnya nggak berbahaya. Kalau emang berbahaya nggak mungkin ditaruh di bahan bakar. Nah, jawaban simpelnya kayak gitu. Jadi Pertamina atau produsen bahan bakar itu sudah mempertimbangkan sedemikian rupa untuk zat-zat yang mereka pakai agar tidak membahayakan mesin. Terus ngatasinya gimana? Iya, ganti oli rutin. Dengan ganti oli rutin, aditif atau zat-zat yang sudah nggak kepake, atau kan aditif itu fungsinya buat membersihkan mesin. Kalau mesin bersih kan mereka ngapain yang mereka kan kebuang nanti lewat oli. Makanya oli itu juga ada campuran aditifnya. Oli itu ada zat pembersihnya juga, oli mesin. Nah, tapi kalau wis kadung telat oli, pas karbon atau kerak yang nempel di mesin itu terlalu banyak, aditif yang tergantung pada oli, bahkan bahan bakar itu nggak akan berguna, nggak akan ngefek. Emang harus turun mesin. Atau pakai oil flush apa gitu yang bikin pembersih mesin, itu baru berfungsi. Tapi kalau mesinnya masih bagus, nggak akan guna. Jadi untuk bahayanya nggak bahaya. Tenang, wis ojo mikir terlalu berat. Ini aditif aja. Jadi semoga bisa menjawab. Untuk pertanyaan berikutnya dari Cimix Erikson. Jenenge gaul-gaul jenenge yo. Kayaknya sing jenenge PI Bua nggak ada. Bagus-bagus namanya. Asli apa palsu nih? Oh, ini yang penting pertanyaannya wis. Ini pertanyaannya. Mau tanya mas. Iya, gini pertanyaannya mau. Vario 125 KZR tahun 2014. Saya kalau di kecepatan 30-40 km per jam larinya kayak nahan. Kayak ada yang nahan, kayak mungkin ada makhluk gaib gitu ya, rasanya nahan gitu. Kadang turun pelan kayak ngempos, padahal gas tetap ndak dikurang atau ditambah
Kira-kira apa aja yang perlu dicek selain TB, lintasan pada rumah roller? Terima kasih. Oke. Sekarang masalahnya ini motor tiba-tiba ngepos, ngedrop gitu ya. Ini biasanya terjadi pada bagian injektor. Dan injektor itu biasanya ada kotoran di situ. Kotoran itu nggak bisa keluar. Sebenarnya di injektor kan ada saringan injektornya. Nah, saringan injektor itu bisa diganti kalau punya Honda. Kalau punya Yamaha kayaknya nggak pernah dengar saya. Dan kebetulan saya spesialis Honda. Jadi injektor ini itu filternya bisa dibuka. Seandainya ditemukan kotoran. Nah, kotoran itu dari mana? Dari filter bensin. Mungkin filter bensinnya itu KW atau baru ganti tapi yang KW. Nah, jadi alangkah baiknya dicek di bagian ini atau dicek di bagian injektornya itu ngabut atau enggak. Ngabut banget. Ya, kebanyakan kalau sudah hidup tapi ngepos itu biasanya kotor aja. Nah, dan kalau sudah dibersihkan masih tetap, ini biasanya ada masalah lain. Biasanya di bagian mesin terlalu kotor, di bagian katup biasanya itu kotor bisa. Jadi motor kadang kompresi agak bocor bisa jadi. Tapi kebanyakan di bagian injektor karena ini injeksi. Semoga bisa menjawab. Yang ketiga. Permisi Kak, izin konsultasi. Berasa dokter konsultasi. Tapi kalau di dokter kan bayar. Kalau di saya nggak usah, cukup subscribe aja. Permisi Kak, izin konsultasi. Saya ada motor Supra 125 FP 2022. Wow, ini sepertinya motor yang sering ke bengkel. Ini langganan ini kayaknya. Dengan Anda memiliki motor ini, sepertinya Anda akan lebih akrab dengan mekanik atau toko spare part. 1. Selalu rutin ganti oli 2000 km atau 4 bulan. Pakai oli merek Top One MC. 2. Bensin dari awal beli selalu pakai RON 92 dari pom bensin swasta yang kemungkinan tidak dioplos. Pertamina, namamu sudah tercemar, harus segera diperbaiki ya. Nomor 3. Selama 3 tahun hanya servis injektor cleaner dan kuras tangki bensin setiap 2000 km. 4. Rutin ganti busi dan bersihkan throttle body setiap 10.000 km, ganti filter udara setiap 6.000 km. Sampai sekarang motor sudah 15.000 km, nggak pernah ada masalah. Nah, kira-kira spare part apa lagi perlu diganti ya? Apakah ganti katup juga? Dibawa ke bengkel takut salah ganti spare part. Terima kasih banyak, sukses selalu. Ini mungkin masih hoki ya. Tapi setahu saya, sepengalaman saya, motor Supra X125 yang terbaru itu masalahnya ada di kamrat atau di bagian roll kamratnya. Jadi kalian yang punya motor seperti ini atau kamu yang punya motor macam ini, itu alangkah baiknya dicek di bagian roll kamrat. Biasanya gundul, biasanya aus sudah. Dan dari situ, dari penggantian itu, biasanya akan berdampak pada suara mesin yang lebih halus. Kalau dilihat dari perawatannya ini sudah mantap. Memang motor baru sekarang harus lebih sering dirawat. Beda sama dulu, meskipun dicuekin, dianaktirikan, dia tetap mandiri, nyervis sendiri. Awet lah, intinya seperti itu. Jadi mungkin ini bisa menjawab. Dan jangan lupa, rantai selalu dilumasi, karena ini masih motor rantai. Dan pertanyaan berikutnya saya ambil dari YouTube, tapi saya acak ya. Kalau kalian pengen pasti, ya ke Instagram aja dah. Nanti akan saya baca dan saya angkat di video-video Q&A berikutnya. Dan ini pertama saya ambil dari @leapis3073. Jenenge cak angele. Mohon maaf Mas, saya juga mekanik. Iki sing takon mekanik. Oke. Mari kita fight. Kalau tap oli saya samping dan bawah, kenapa? Kalau tap oli saya samping dan bawah, kenapa? Soalnya kalau di area filter saja oli bawah masih sisa, jadi bawah dan samping juga. Lihat Mas kontur mesin sebelum edukasi. Sukses selalu, salam kuku ireng. Kukumu dewi sini Bang. Kukuku gak ireng. Lah, kukuku gak ireng karena aku selalu pakai sarung tangan. Oke, ini butuh ini namanya dokter nyeramai dokter. Nah, gak apa-apa, seri. Ini kan forum luas kan. Jadi biar semuanya tuh tahu. Nah, untuk pengetapan oli, kenapa saya pilih di bagian filter yang ada filter olinya, terutama motor Matic. Nah, yang pertama, lebih kalau kita di bengkel, dunia perbengkelan itu lebih mengedepankan kebutuhan konsumen. Konsumen itu kalau kita ngetap di bagian situ, kita sekalian membersihkan filter oli.
Dan alhasil konsumen bakal lebih seneng meskipun aku nih ngetap oli di sini tapi kok rasanya plong gitu ya sambil dibersihkan. Jasa ongkosnya nggak seberapa tapi pelayanannya luar biasa. Jadi poin plusnya bengkel itu nanti di situ. Nah, dan kalau kamu mikirnya oli nggak keluar semua, nah itu berarti caranya yang salah. Itu kalau pengen keluar semua, jangan cuma ditap terus dibiarin. Tapi kalau posisi filter olinya ini ada di sebelah kiri, Matic tuh kalau Honda di sebelah kiri ya. Itu pas saya ngetap, itu kan sudah keluar, sudah dibersihkan. Nah kan sudah tinggal tetes-tetes terakhir. Nah itu dimiringkan ke sebelah kiri motornya. Jadi biar tumplek kabeh. Istilahnya apa ya? Karena aku susah nih pakai bahasa Indonesia ya. Ya bisa tapi nggak full. Bisa jatuh semua, olinya bisa keluar semua. Jadi mungkin saran dari saya itu, ya kalau seandainya kamu males-malesan mau habis bongkar oli dibiarin sampai tetes terakhir, ya kesuwen. Kalau ngejar waktu biar lebih cepat itu dimiringkan. Itu saran dari saya. Semoga bisa menjawab. Oke, kalau nggak terima karmu. Sepenting aku jawab. Peace. Pertanyaan berikutnya dari @Muhammad Andri Mubarok 46551. Mesti nek nomor mesti. Penjelasannya jelas, santai, enak mas. Makasih. Lagi mainan Matic terus nih. Kalau ganti oli shock depan tidak bocor, itu perlu ganti seal atau pergantian nunggu bocor dulu. Nah, ini kalau belum bocor ya dibersihkan aja. Pokok kebanyakan orang habis bongkar shock. Ini seandainya mau ganti stick shock atau karena sticknya tapi rata-rata kalau ganti komponen shock tuh biasanya komponennya shocknya bermasalah. Dan kalau seandainya pas komponennya apalagi bocor, ya harus ganti sama sealnya. Tapi kalau hanya ganti stick shocknya aja dan shock itu nggak bocor, ya usahakan tangan kalian waktu bongkar atau waktu nge-repair itu bersih. Soalnya seal, o-ring, apapun yang berbentuk karet itu waktu penanganan harus steril. Ya nggak cuma luka aja pas steril. Tapi waktu penanganan seal dan o-ring itu mekanik harus steril. Semua alat seperti serbet itu harus bersih. Ada finishing serbetnya. Jadi finishing gombalnya atau lapnya lah. Jadi biar nggak ada kebocoran setelah penggantian spare part. Begitu. Semoga keluarga kamu sehat selalu. Kalau yang mencela, lapis. Pertanyaan yang ketiga, ini masih ngambil dari YouTube. @Jone Blue Color. Ini color warna apa color kato iki karo iki. Pokok iku wis. Mas, aku rencana mau beli Beat 2025, beli baru gimana tuh ya baiknya? Soalnya beli bekas susah, yang pemakai dari baru tangan ke satu. Beneran tangan ke satu beneran. Gimana mas sarannya untuk ambil Beat Deluxe 2025? Makasih. Oke, ini padahal sudah banyak ya yang membahas masalah Beat terbaru. Masalah Beat terbaru ini karena motornya tuh ringkih banget. Ya bukannya jelek-jelekin ya, tapi ini berdasarkan fakta di lapangan. Jadi ya nggak ringkih-ringkih banget kalau pemakaiannya nggak biayaan, nggak penyiksaan gitu, dibuat angkut-angkutan, dibuat berat-berat. Nah ini motor notabene buat santai-santai aja, buat rutinitas harian yang nggak terlalu jauh, yang nggak touring, yang nggak dipakai sales, dipakai harian aja ke Indomaret, ke pasar, ngangkut sayur, tapi sayurnya 1, 2, 3 biji, bukan satu pickup. Nah untuk motor ini kalau bisa sih beli baru ya. Kalau beli bekas, barunya aja ada yang perawatannya itu sudah mulai sering, apalagi yang bekas. Mungkin bisa menjawab. Ya tapi sih kalau saran sih mending beli yang 2015. Meskipun kamu nggak suka bentuknya, tapi ini mesinnya nih gini. Soalnya ESP pertama itu mesinnya kuat, nggak seperti yang kayak sekarang. Sekarang itu lebih ke penampilan.